Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you're all doing well ya. Welcome to sharing time. Alhamdulillahnya di daerah sana itu tiba-tiba banyak orang, teman-teman. Tadinya saya nggak lihat orang loh. Maksudnya tiba-tiba dari pinggir itu sepertinya memang ada rumah ya. Itu tiba-tiba muncul para pemuda. Tidak tahu mereka sedang bekerja atau sedang sekedar berbicara sore hari satu sama lain, atau sedang apa saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu dan yang saya sadar, mereka datang, mereka penyelamat ya, yang Allah kirimkan kepada saya. Itu ada 3 atau 4 pemuda dan 1 bapak-bapak. Kemudian di akhir itu muncul juga ibu-ibu begitu. Dari depan itu ada warung, ternyata kalau tidak salah ya, itu ada warung. Baik teman-teman, pada akhirnya ya para pemuda tersebut pun membantu saya. Dan salah seorang pemuda itu membantu untuk mengalihkan motor saya ya. Jadi membawa motor saya ke pelataran masjid. Jadi teman-teman, saya kecelakaannya itu persis di samping masjid begitu ya. Dan akhirnya saya pun diminta untuk duduk ya, untuk beristirahat sebentar di pelataran masjid tersebut ya. Kemudian pemuda yang lain itu pergi ke rumahnya mungkin ya, atau kemana saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, pemuda tersebut datang kembali sambil membawa obat-obatannya seperti betadin, kapas, dan lain sebagainya. Kemudian pemuda yang lain pun meminta saya untuk memeriksa apakah saya mengalami luka atau tidak ya. Saya pun langsung memeriksa ya bagian yang sakit tadi di bagian lutut. Dan ternyata teman-teman, betul sekali bahwa ada luka di bagian lutut saya. Bahkan celana yang saya pakai pun untuk bagian lutut saya itu sobek. Dan juga untuk jas hujan di bagian lutut pun itu sobek ya. Kemudian yang terluka itu di bagian tangan ini juga luka. Kemudian juga di bagian kaki sedikit. Namun saya masih bersyukur sekali karena luka yang saya alami itu tidak parah ya, ringan begitu ya. Kemudian saya pun diminta untuk mengobati luka yang saya dapatkan begitu ya. Saya pun mengolesi bagian-bagian luka ya di bagian tangan ini ya, oleh betadin dan juga kapas. Setelah itu salah satu di antara mereka itu menanyakan bahwa saya itu dari mana, akan kemana. Kemudian saya jawab, saya dari Jogja mas, mau ke Ciamis gitu ya. Wah jauh sekali, kata pemuda tersebut. Pokoknya para pemuda tersebut juga bapak-bapak ya, kemudian ibu-ibu ya, tersebut itu sangat luar biasa sekali. Saya betul-betul berterima kasih kepada para beliau. Saya merasa sangat diperhatikan, padahal saya siapa begitu ya. Pokoknya semoga saja Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda kebaikannya. Dan saya sangat ingin sekali ya, suatu saat nanti saya ingin berterima kasih secara langsung begitu ya, dalam kondisi baik-baik saja. Dan semua saja memang ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan beliau-beliau yang luar biasa ini, beliau-beliau yang telah menyelamatkan saya begitu ya. Pokoknya terima kasih sekali kepada mas-mas, kepada bapak dan kepada ibu ya, yang telah membantu saya dengan luar biasa sekali. Nah kemudian setelah saya cukup istirahat begitu ya, kemudian salah seorang pemuda juga langsung memeriksa keadaan motor saya, apakah motor saya bisa nyala atau tidak. Kemudian setelah diperiksa, alhamdulillah motor saya bisa nyala secara normal. Hanya memang bukan stang, jadi spion sebelah kanan itu jadi tidak bisa melihat keadaan di belakang saya melalui spion sebelah kanan begitu. Jadi jadi
harusnya kan bisa ya, namun itu tidak bisa sama sekali, jadi kayak tertutup begitu ya, jadi tidak pas untuk kondisinya, jadi tidak normal lah intinya begitu. Dan saya mencoba untuk memperbaikinya. Sepertinya juga mas-mas yang baik tadi itu mencoba untuk memperbaikinya, namun memang tidak bisa begitu. Namun alhamdulillah kalau sekarang spion sebelah kanan yang tidak normal tadi itu sudah normal kembali ya, sudah diperbaiki, dan itu pun gratis teman-teman, alhamdulillah ya. Padahal saya ya mencoba untuk memperbaikinya itu di bengkel resmi, namun alhamdulillah begitu gratis begitu. Baik, kemudian setelah diperiksa motor normal-normal saja, salah seorang pemuda ya begitu, tentu saya masih ingat ya untuk wajahnya. Salah seorang pemuda itu menunjukkan jalan ya, dan berkata bahwa mas lebih baik tidak jalan sini karena jalan sini itu banyak lubangnya, lebih baik jalan sana, sambil menunjukkan arah ya oleh tangannya. Masnya nanti belok kiri, kemudian ada petikan belok kanan. Saya kan bingung, mohon maaf mas bagaimana ya. Masnya itu dengan sabarnya, dengan telatennya begitu ya, menunjukkan kembali arahnya, bahkan seperti mau diantar begitu ya oleh temannya begitu. Baik, setelah saya cukup mengerti, kemudian saya pun mengucapkan terima kasih sekali kepada beliau-beliau ini. Rasanya kurang lengkap begitu ya, namun ya hanya Allah yang dapat membalasnya begitu, dengan berlipat ganda, dengan kebaikan, dengan keberkahan yang luar biasa. Biarkanlah Allah yang membalasnya begitu. Kemudian saya pun pamit dan saya mengikuti petunjuk atau arah dari salah seorang pemuda tadi, dan ternyata arahnya betul, jalannya lancar, tidak ada lubang, dan memang itu jalan saya menuju pulang begitu ya. Baik, untuk saat ini tidak begitu hujan teman-teman, hanya ya sedikit-sedikit gerimis begitu ya. Nah, saya pun lanjut melewati jalan tersebut. Alhamdulillah lancar-lancar saja, walaupun saya tidak bisa melihat keadaan di belakang saya ya melalui spion yang sebelah kanan. Namun alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, tibalah kepada momen dimana saya merasa bahwa this is my death time. Ini adalah waktu kematian saya. Mengapa? Karena pada saat itu ya, saya akan melewati rel kereta api. Pada saat saya akan melewati itu untuk pembatas jalan ya, maksud saya untuk penghalang ya, pembatas jalan agar saat kereta api melewati rel tersebut itu untuk pengguna jalan raya itu bisa berhenti sejenak begitu. Itu masih terbuka teman-teman, jadi belum ditutup sama sekali, dan belum ada tanda-tanda bahwa kereta api akan datang. Jadi belum ada bunyi-bunyi warning ya atau peringatan begitu. Jadi normal lah begitu. Jadi untuk dari arah saya pun menuju ke arah sana itu masih banyak begitu ya, masih biasa saja. Dan sebaliknya dari arah sana menuju ke arah saya pun masih melewati jalur kereta api begitu. Jadi masih normal-normal saja. Nah, tibalah saya melewati rel kereta api. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ban motor saya seperti terselip. Jadi motor saya tidak bisa melewati rel kereta api. Dan itu buat saya deg-degan teman-teman. Betul-betul tidak bisa maju, dan memang sudah tidak bisa kemana-mana. Jadi posisi saya itu sudah melewati pembatas ya. Kalau misalkan pembatasnya itu sudah ada, saya sudah melewati pembatas tersebut. Jadi saya sudah berada di jalur kereta api, jalur tengah-tengah begitu ya. Oke, saya mencoba hampir bisa ya, tapi tetap saya gagal, tidak bisa. Saya sudah ini gimana jadi deg-degan. Kemudian
sudah ada warning atau bunyi-bunyi ya yang diberikan kepada para pengguna jalan bahwa kereta api akan segera datang. Coba teman-teman bayangkan, dan ya Allah, saya betul-betul deg-degan sekali pada saat itu. Baik, kemudian saya mencoba lagi tapi kayak mau jatuh gitu kan. Kemudian saya berkata dalam hati, ya Allah, saya harus bagaimana ini? Apakah saya harus meninggalkan motor saya kemudian saya pergi? Namun bagaimana dengan motor saya begitu ya? Saya harus bisa. Saya coba lagi, tetap tidak bisa. Dan bunyi warning itu semakin terdengar sangat jelas begitu, semakin lama terdengarnya, dan itu menandakan bahwa memang ya rel kereta api itu akan segera dilewati oleh kereta api begitu ya. Dan dan pembatas jalan itu pelan-pelan mulai menutup, teman. Saya sudah hopeless sekali. Saya, ya Allah, apakah ini saya harus meninggal di sini begitu ya. Saya merasa bahwa ini tuh seperti di film-film, seperti movie gitu ya. Ya harus bagaimana ini gitu ya. Oke, yang orang-orang yang melewati jalur perlintasan kereta api mulai jarang ya. Dan pada saat itu tidak ada orang yang membantu saya ya. Saya sudah benar-benar hopeless. Kemudian tiba-tiba di belakang saya yang dari arah depan saya, mungkin tadi melewati saya ya, kemudian melihat saya kesusahan, mas-mas tersebut itu turun, teman-teman. Dan saya langsung teriak, "Mas, tolong bantu saya." Dan beliau dengan sukarelanya menghampiri saya. Kemudian beliau membantu saya, jadi mengangkat bagian belakang motor saya. Dan alhamdulillah bisa melewati jalur kereta api yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada mas tersebut. Ya Allah, agak tenang ya setidaknya begitu. Dan sedikit lagi saya akan menyeberang lah ya istilahnya. Namun tiba-tiba kan ada 2 jalur begitu ya. Satu jalur, dan jalur ini lagi. Nah yang ini saya sudah lewat dan berhasil karena bantuan dari mas-mas baik tadi. Kemudian untuk jalur yang kedua yang di sini, motor saya terselip lagi, teman-teman. Saya mencoba ya menuruti nasihat. Jadi masnya tadi itu memberikan nasihat ya untuk melewati jalur kereta api ketika licin, ketika hujan begitu ya. Saya mencoba untuk menuruti atau melaksanakan nasihat dari beliau tadi ya. Dan berhasil ya, saya berhasil melewati satu rel. Tapi ketika untuk melanjutkan perjalanan, melewati rel yang lain, itu tidak bisa. Motor saya stuck lagi, licin lagi, selip lagi, saya tidak bisa kemana-mana. Sedangkan untuk para pengguna jalan dari depan maupun dari belakang saya itu sudah berhenti. Jadi saya antara bingung, sedih, kemudian hopeless, kemudian juga malu ya, dikarenakan ya dilihatin dari depan saya ya yang sudah berhenti begitu di depan kanan ya. Saya malu juga begitu, tapi mereka tidak ada yang nolong saya, teman-teman. Oke, akhirnya saya pun berusaha kembali tapi tetap tidak bisa, dan saya hopeless sekali.